Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Ya, kita bicara tentang Boyan Hodak. Ini pelatih yang baru saja dianugerahi, ya, diberikan predikat sebagai pelatih terbaik Liga Super Indonesia pada bulan Desember yang lalu. Kalau bulan Januari kan belum, karena baru 3 pertandingan yang dilalui oleh Persib Bandung, tapi semua itu bagus. Ya, setelah bermain imbang dengan Persik Kediri, menang melawan Persija 1-0 dan menang juga dengan 1-0 melawan PSBS Biak. Tapi kalau di bulan Desember setelah menang melawan Borneo dengan 3-1, kemudian memang ada kekalahan melawan Malut, ya. Tapi di arena AFC Champions League itu menang melawan Bangkok United, ya. Menang juga melawan Bayangkara dengan clean sheet. Itu suatu hal yang sangat baik. Kalau bisa dikatakan PSM Makassar juga menang dengan 1-0. Dan saya pikir memang dia layak untuk dinobatkan sebagai pelatih terbaik, ya. Pelatih yang saya pikir menguasai di ruang ganti itu tidak mudah, tidak gampang, tapi Hodak itu sangat disegani. Semua pemain itu diam kalau dia berbicara. Dan itu yang paling penting bagi seorang pelatih. Dia sangat dihormati oleh semua pemain, tidak terkecuali di sana ada Tom Hae, ada siapapun, Kapten Mark Klok, pemain-pemain seperti Federico Barba, Julio Cesar, ya, ada Matricardi di sana, ada Fran Putros, juga ada Lucho, ya, Luciano Goicoechea, Ramon Tanque, juga ada Berginho, ada Julian Barros, ya, Andrew Jung, ya, semua pemain-pemain itu takluk kalau boleh dibilang jika di hadapan mereka ada sosok yang berbicara seperti Boyan Hodak. Punya wibawa, karismatik, luar biasa. Pelatih kelahiran Zagreb ini, 54 tahun, yang juga sudah banyak melanglang buana untuk menangani berbagai klub, terakhir di Kuala Lumpur FC sebelum ke Persib Bandung, dan sudah terbukti, ya. Dia dalam 2 musim terakhir sebelum kita bicara musim ini, dia back to back membawa Persib juara di Liga 1 ketika itu, dan sekarang sedang menuju untuk membuat hat-trick. Tetapi persaingan memang masih ketat. Belum boleh terlalu percaya diri, walaupun Persib itu juara di paruh pertama, ya, musim pertama, yang berada di atas puncak klasemen, tapi sekarang di paruh kedua ini harus berhati-hati, harus menjaga konsistensi permainan. Jangan sampai tergelincir, apalagi di kandang. Itu yang dilakukan oleh Boyan Hodak dan timnya. Pangeran Biru itu tidak mau ternodai kalau bermain di GBLA. Di Gelora Bandung Lautan Api mereka selalu ingin sukses. Tidak perlu dengan skor berapapun. Tapi yang paling penting adalah menang. 3 poin yang dibidik oleh Persib. Dan itu kalau mereka bisa terus lakukan, ya, sampai di akhir musim saya rasa gelar juara mereka bisa dapatkan. Sebagai mungkin satu-satunya tim yang sangat sukses tidak terkalahkan di kandang, tidak bermain imbang di kandang. Karena kekalahan demi kekalahan Persib itu kan terjadi di luar, ya, di luar kandang. Termasuk melawan Malut, ya, kemudian pertama lawan Jepara, lawan Persita, Tangerang ada draw dengan PSIM, dan terakhir dengan Kediri. Tapi kalau bermain di kandang mereka tuh sangat fantastis, sangat luar biasa. Itu yang dibidik, 53 poin yang mereka bidik di kandang ini yang akan membuat mereka akan berlari dengan kencang untuk bisa memenuhi target keinginan mereka, keinginan Boyan Hodak untuk bisa menjadi juara bersama dengan Persib ketiga kalinya. Nah, kalau bukan pelatih seperti Boyan, saya pikir agak sulit, ya. Ketika Persib juara terakhir kemarin, musim 2024-2025, banyak pemain-pemain Persib itu kan hengkang, bepergian. Nick Kuipers ke Dewa, banyak, ya. Gustavo Franca menuju ke Malut United, ada David da Silva, ya. Ciro Alves, itu kan banyak, ya. Tiron Del Pino itu berangkat ke sana. Reds Butuan juga ikut berangkat. Terakhir ada Dimas Derajat juga yang menuju ke Malut. Jadi banyak pemain-pemain mereka keluar. Tidak mudah untuk bisa menyatukan ketika pemain-pemain top yang sangat berpengaruh di dalam tim hengkang pergi meninggalkan Persib, ya. Dan dia harus bisa berpikir bagaimana cara untuk menggantikan pemain-pemain ini di berbagai posisi, ya. Sehingga dia memilih harus pemain-pemain yang tepat sesuai dengan keinginan, pendekatan pola yang dimaui oleh seorang Boyan Hodak yang bermain dengan sistemnya dia. Nah, makanya dia bisa mendatangkan satu demi satu. Karena selain di belakang juga kan Edo Febriansyah juga pergi menuju
ke Dewa. Jadi dengan kekosongan-kekosongan ini dia harus cepat untuk menambal itu, untuk mengarungi musim, jangan sampai jeblok, anjlok. Ya. Dan mereka kan akan ikut juga di AFC Champions League, 2 event ini membawa nama Indonesia, bukan Persib Bandung. Sehingga dia perlu untuk ada keseimbangan, ya, materi pemain di starting 11 dan juga di bench, sehingga pergantian itu akan membuat itu terjaga dengan baik, tidak jomplang. Boyan Hodak berpikir keras terhadap Persib Bandung dan dia mendapatkan itu. Satu demi satu pemain yang dia datangkan, dan pasti teman-teman sudah lihat siapa-siapa yang ada saat ini, ya. Barba muncul, ya, Julio Cesar, banyak, Matricardi, ya, untuk bisa berada di belakang, ya, ada Lucho yang datang, ada Ramon Tangke, Andrew Jung, Julian Barros, semua, ya, Berginho itu ada, bahkan Tom Hai, Eliano Reinders muncul. Terakhir ada Laifin Kursawa juga sudah diperkenalkan bersama dengan Dion Marks. Ini yang dilakukan oleh Boyan Hodak untuk bisa menambah kekuatan Persib karena bermain begitu padat, ya, dengan jadwal yang ada di 2 event yang berbeda. Mungkin bisa, yang Boyan Hodak bilang kan, mungkin bisa 19 pertandingan, 21 pertandingan, 25 pertandingan selama 2026 yang mereka harus lakukan. Dan itu perlu konsistensi yang baik, harus bisa menjaga kebugaran pemain. Kalau sampai ada yang cedera, ada terkena akumulasi, kan ini akan berpengaruh kalau kondisi tim itu tidak seimbang, tidak bagus di antara bench dan juga di starting 11. Dan sekarang Persib bisa mendapatkan itu. Dia mencari pemain-pemain yang bisa bergantian dengan baik, tidak perlu ragu, tidak perlu takut kalau ada yang cedera, ada akumulasi kartu, ya, kemudian ada kartu merah di sana, tetap yakin bahwa punya pemain-pemain yang bagus untuk diisi di berbagai posisi. Ya, makanya boleh dikatakan nih, pelatih ini yang ditanda kutip, ya, ini killer betul. Ya, yang dia memang kalau berbicara semua harus lihat, patuh, dia tidak segan-segan untuk memarahi pemain, ya. Dan itu yang memang cocok untuk seorang pelatih kepala. Dan Persib memang beruntung bisa mendapatkan sosok seperti Boyan Hodak. Dan ketika kontrak dia memang harus diperpanjang, saya pikir layak bagi seorang Boyan Hodak. Apalagi kalau dia bisa mampu membawa juara untuk ketiga kali, saya pikir terus akan diperpanjang, ya, Boyan Hodak, ya. Dia tidak akan berhenti bersama dengan Persib. Dan kita bisa melihat cara dia untuk bisa memikirkan pola permainan, bagaimana cara bermain Persib dalam transisi permainan, membuild up serangan, ya, itu yang menjadi satu hal yang menjadi kekuatan bagi Maung Bandung saat ini. Walaupun mungkin di mata Boyan Hodak masih ada kekurangan-kekurangan yang harus dia isi untuk bisa melengkapi semuanya, tapi sekarang terus berjalan ke depan dengan sangat baik. Yang dibutuhkan sekali lagi adalah stabil penampilan dari Persib yang menghadapi mungkin pertandingan berikut ke depan bagi Hodak, ya, Persis Solo. Walaupun sudah ada Kurzawa dan Dion, bisa saja dia tidak akan bawa dulu, ya untuk mengurusi semua administrasi yang ada, karena dengan kekuatan yang ada sekarang untuk menghadapi Persis Solo, mereka bisa melakukan dengan terbaik, ya. Walaupun Persib ada di bawah, tapi tetap juga harus fokus, tidak boleh menganggap enteng. Karena yang dibutuhkan adalah poin penuh untuk membawa pulang dari Solo ke Bandung lagi, sehingga terus terjaga mereka ada di atas, ya. Setelah sempat diambil oleh Borneo, kemudian mereka kemarin bisa menang melawan Biak dan mereka ada di atas lagi. Tapi kan persaingan dari angka itu sangat ketat, sangat tipis. Kalau tergelincir lagi akan berubah. Jadi 4 besar itu bagus-bagus semua kan. Selain Persib ada Borneo, Persija dan juga dengan Malut, bahkan ada ancaman dari Persita Tangerang. Jadi memang butuh fokus konsentrasi yang sangat baik dari satu pertandingan ke pertandingan yang lainnya, yang harus dilakukan bukan saja oleh Persib, tapi juga oleh pesaing-pesaing Persib yang ada di bawah. Jadi makanya saya pikir ini seru, dan kita tetap akan melihat bagaimana Boyan Hodak, ya, di pinggir lapangan berdiri, ya, melihat jalannya pertandingan dan bagaimana cara dia mengubah arah permainan, pergantian pemain yang tepat tentunya dilihat, ya, memainkan starting 11 yang juga tepat. Itu yang kita akan selalu nantikan bersama dengan sosok yang satu ini. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.